Orang yang keluar dari agama Islam itu murtad. Wajib disuruh taubat 3 kali. Taubat kau, taubat kau, taubat kau, taubat kau. Kalau tidak juga mau taubat, maka wajib dihukum mati. Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu ya. Panjang deh. Jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik, channel YouTube yang selalu berani kulil hako walau kana muron. Wartakan kebenaran meskipun pahit, karena kita adalah ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Rahayu Sampurasun buat semuanya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tema yang sangat tajam dan berani, yaitu tentang keburukan alias kejelekan-kejelekan agama bermerek Islam. Jadi, bagi siapa saja Anda yang tidak siap atau belum siap menerima kenyataan yang pahit tentang keburukan atau kejelekan dari agama bermerek Islam, segera tinggalkan atau skip video ini. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan menjelek-jelekan agama yang bermerek Islam. Mengapa? Jawaban yang singkat dan padat atas pertanyaan mengapa kita jangan menjelek-jelekan agama bermerek Islam. Jawabannya adalah karena agama bermerek Islam ini kini sudah kelihatan amat sangat jelek. Nah, karena agama bermerek Islam ini saat ini kini sudah tampak kelihatan jelas banget begitu amat sangat jelek, di mana orang-orang yang begitu gencar memamerkan kejelekan-kejelekan dari agama bermerek Islam ini adalah ustadz-ustadznya sendiri ya, ulama-ulamanya, kiai-kiainya, habib-habibnya ya. Jadi mereka sendiri yang memamerkan kejelekan-kejelekan agama Islam, baik melalui ajaran-ajaran mereka yang mereka sebarkan maupun melalui perbuatan-perbuatan mereka. Maka tidak ada gunanya lagi jika ada orang yang berusaha menjelek-jelekan. Nggak ada gunanya. Lawong barang ini sudah jelek, ngapain lagi dijelek-jelekan? Nah, kira-kira seperti itu jawaban singkatnya. Tetapi sahabat-sahabat, untuk memiliki pemahaman yang lengkap, komprehensif ya, tentu jawaban itu harus diurai. Ya, tidak cukup dijawab bahwa ya nggak perlu dijelek-jelekan, wong emang sudah jelek. Nah, tidak cukup begitu. Kita harus memberikan argumentasi dan uraian yang jelas supaya orang tidak salah paham, gagal paham, apalagi berpaham salah tentang agama bermerek Islam ini. Nah, pada video kali ini mari kita urai lebih jauh. Mengapa agama bermerek Islam jangan dijelek-jelekan? Oke? Tetapi sahabat-sahabat, sebelum kita melanjutkan perbincangan yang panas ini ya, mengapa kita jangan menjelek-jelekan agama bermerek Islam? Ya, nanti kita akan sajikan fakta-faktanya, mengapa, juga data-datanya ya. Mari kita simak dulu cuplikan video-video berikut ini. Nah, video yang pertama, kita perlu ingat ya, wajah agama Islam yang direpresentasikan ya, atau diwakilkan oleh 2 orang ustadz yang saat ini sangat populer di Indonesia. Yang pertama Ustadz Abdul Somad, dan yang kedua adalah Ustadz Khalid Basalamah. Nah, jadi 2 ustadz ini memamerkan wajah agama Islam.
Oke, kita simak dulu cuplikan videonya. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi. Tapi dulu menyebarkan Islam lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Mana Islam menyebarkan Islam lewat pedang? Tunjukkan sama saya mana Islam menyebarkan lewat pedang. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nah, jadi seperti itulah. Agama Islam yang diberitakan oleh Abdul Somad sangat bertentangan dengan agama Islam yang diberitakan oleh Khalid Basalamah. Islam versi Abdul Somad adalah agama yang tidak pernah disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan, dengan perang. Tidak pernah. Sementara Islam yang diberitakan oleh Khalid Basalamah adalah agama Islam yang memang disebarkan dengan pedang, dengan perang, dengan kekerasan, dengan pertumpahan darah. Nah, manakah yang baik dan manakah yang buruk atau jelek? Anda bisa menilainya sendiri. Itulah wajah agama Islam. Oke, sekarang kita simak juga cuplikan video dari Ahmad Dhani berikut ini. Kalau lu lihat sejarah Islam, itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja, cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah, panjang itu. Panjang deh. Nah, jadi artinya bahwa pertengkaran antar umat Islam itu sudah dimulai sejak Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada detik pertama sudah pecah kongsi. Persatuan umat Islam sudah pecah kongsi pada detik pertama Nabi meninggal dunia. Sampai 3 hari Nabi tidak ada yang mengkafani. Ya, 3 hari, betul? Ya, 3 hari. Apa yang terjadi? Mereka rapat di Saqif Bani Sa'diyah, berebut khilafah. Dan hasilnya apa? Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati dicubles, Utsman mati dibacok, Ali diinjek-injek, anaknya Husain dipenggal kepalanya buat bal-balan. Yang pasti Nabi Muhammad itu punya cucu, cucunya itu dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya. Jangan harap martabat bangsa Arab akan pulih 50 tahun akan datang. Sekarang ini bangsa Arab asfalis safilin. Di mata dunia tidak terhormat sama sekali. Di mata dunia bangsa Arab bangsa yang dianggap biadab. Tidak ada hukum, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada ukhuwah Islamiyah maupun watoniyah, tidak ada. Semua menggunakan senjata kekerasan. Nyawa sangat murah, membunuh sangat murah. Pada Islamnya sama ahli sunnah jamaah, sama ahli sunnah jamaah itu kebanyakan. Syiah cuma sedikit Syiah. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah menjadi keseharian, sehari-hari yang terjadi di Suriah, di Irak, Afghanistan,
Yaman, Libya sampai sekarang belum selesai, Mesir lumayan, Tunis lebih baik, tapi jangan harap mereka akan mampu kembali membangun martabatnya selama 50 tahun. Nah, jadi seperti itulah wajah agama Islam. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, ada satu hal juga yang perlu dipahami teman-teman. Sebagaimana sering kita sampaikan ya, melalui video-video terdahulu. Dengan segala hormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya kembali mengingatkan bahwa sesungguhnya agama bermerek Islam ini bukanlah suatu agama yang dibawa atau diajarkan atau disebarkan oleh Nabi Muhammad. Sekali lagi ya, agama Islam atau agama bermerek Islam bukan agama yang dibawa atau didirikan, kemudian dibawa atau diajarkan atau disebarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan ya. Tetapi agama Islam adalah agama yang muncul puluhan bahkan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Baru kemudian dibuatlah agama bermerek Islam, di mana sesama pengaku agama Islam saling bertentangan, saling berantem, perang terus, tidak pernah akur sampai hari ini ya. Oke, sebagai tambahan informasi yang lebih mantap, kita ingat juga edukasi yang pernah disampaikan oleh seorang dosen dan juga oleh Dr. Mun'im Siri. Demikian cuplikan videonya. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya, yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau Anda meneruskan pembacaan tentang Al-Quran itu, tidak ada satupun di dalam Al-Quran itu yang mengaitkan Nabi Muhammad itu dengan identitas sebagai Muslim itu ya, tidak terkait dengan itu. Muslim itu terkait dengan para nabi-nabi sebelumnya seperti yang kita baca tadi. Sementara di dalam Al-Quran yang mengaitkan Nabi Muhammad dengan kosakata Muslim itu tidak ditemukan. Maka dari itu agama Nabi Muhammad ini apa? Tentu kalau kita menjawabnya, agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, sebagaimana yang dipahami selama ini, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa identitas Muslim itu terkait dengan para nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan seterusnya. Lantas kemudian begitu, bagaimana sejatinya identitas dari agama Nabi Muhammad ini begitu? Hal itu bisa kita temukan di dalam satu surat yang saya bacakan, suratnya itu di dalam surat Al-An'am ayat 161. Di dalam surat Al-An'am ayat 161 itu berbunyi, Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimadinan qiyaman millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya, Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, dinan sebagai sebuah agama. Nah begitu. Qiyaman yang agama itu tegak, millata Ibrahima yang itu juga agama Nabi Ibrahim Hanifah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam ayat ini tegas bahwa sebetulnya
Nabi Muhammad itu agamanya adalah Siratal Mustaqim. Itu Siratal Mustaqim ini adalah agama dari Nabi Muhammad. Juga ada satu istilah yang diungkap di sini, itu Hanif ya, Hanif yang lurus begitu. Jadi mustaqim itu tegak, Hanif itu lurus begitu. Setelah kita membaca ayat ini, itu kita menjadi tahu bahwa identitas agama Nabi Muhammad itu adalah agama Siratal Mustaqim itu, yang itu disifati dengan sifat Hanif oleh Al-Quran sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-An'am. Jadi kalau kita mengira bahwa agama dari Nabi Muhammad itu adalah Muslim, itu tidak terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Nah, jadi sangat jelas ya teman-teman ya, bahwa agama bermerek Islam yang sering berantem, bertengkar, ya ribut, perang, bunuh-bunuhan ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini ya, jelas sekali itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Agama bermerek Islam bukan agama yang didirikan atau diajarkan atau disebarkan oleh Nabi Muhammad, sama sekali bukan ya. Jadi kajian secara Al-Quran jelas agamanya Nabi Muhammad bukan agama bermerek Islam. Nah ya, jadi ini harus jelas dulu teman-teman, harus clear ya, jangan sampai salah paham ya. Agama Islam yang sekarang banyak masalah ya, itu bukan agama yang dibawa apalagi diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Ini penting ya teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah paham bahwa agama bermerek Islam yang penuh dengan coreng-moreng kacau balau itu bukan agama yang diajarkan dan juga bukan agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad ya, maka sekarang kita bisa melihat adapun kejelekan-kejelekan agama bermerek Islam ini yang sangat parah adalah dalam hal ajaran atau doktrin-doktrinnya, dan juga dalam hal kelakuan-kelakuan ya, kemunafikan dari ustadz-ustadznya, habib-habibnya, guru-guru agamanya, ulama-ulamanya ya. Misalkan teman-teman ya, dalam doktrin ajaran agama Islam diklaim bahwa katanya agama Islam didirikan di atas dasar Al-Quran. Begitu katanya ya, yang selama ini sering kita dengar. Padahal misalnya teman-teman, kita bisa melihat ajaran agama Islam yang katanya barang siapa yang mau masuk dalam agama Islam, syarat yang pertama wajib baca 2 kalimat syahadat. Wajib, begitu ya. Itu katanya ajaran menurut Al-Quran. Tetapi kalau kita teliti dan kita baca di dalam Al-Quran, ternyata sama sekali tidak ada. Tidak ada kewajiban umat muslim yang menurut Al-Quran ya, wajib baca 2 kalimat syahadat. Itu tidak ada teman-teman ya. Jadi sekali lagi, ajaran agama Islam yang mengatakan barang siapa yang mau masuk dalam agama Islam sesuai dengan Al-Quran maka wajib baca 2 kalimat syahadat. Nah, itu hoax teman-teman, bukan ajaran Al-Quran ya. Contoh yang kedua, tentang sholat 5 waktu ya. Dalam ajaran agama Islam, sekali lagi teman-teman ya, agama bermerek Islam ini bukan agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Hati-hati ya. Nah, dalam ajaran agama bermerek Islam yang bukan ajaran Nabi Muhammad itu dikatakan bahwa umat Islam harus sholat 5 waktu karena itu ajaran Al-Quran. Nah, ternyata ini hoax teman-teman. Faktanya di Al-Quran tidak ada sama sekali ayat yang mengatakan umat muslim wajib sholat 5 waktu. Itu tidak ada di Al-Quran. Ya, itu contoh kedua. Contoh yang ketiga teman-teman, misalkan katanya barang siapa yang mau menjadi muslim, kalau laki-laki wajib penisnya disunat. Harus. Itu ajaran Al-Quran. Begitu kata guru-guru agama Islam ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam Al-Quran, tidak dikatakan atau tidak akan kita temukan bahwa umat muslim wajib disunat penisnya. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad disunat. Itu nggak ada. Ya, jadi lagi-lagi begitu terang benderang bahwa banyak sekali ajaran dari agama Islam ini yang mengaku mendasarkan ajarannya kepada Al-Quran ternyata tidak betul, alias kebohongan belaka. Selain itu teman-teman ya, kejelekan yang sangat parah dalam agama Islam ini sebagaimana sering juga diungkap oleh Buya Syakur Yasin ya,
almarhum ya, dalam ceramah-ceramahnya. Salah satunya mengatakan bahwa dalam ajaran agama Islam yang mendasarkan dari kitab-kitab kuning, umat Islam dari sejak anak-anak masih kecil sudah diajari membenci. Sudah diajari membenci kelompok-kelompok lain. Ya, kalau ketemu agama lain memberi salam dengan tidak memakai assalamualaikum ya, jangan dibalas. Bahkan harus diludahi, harus buang muka. Itu ada di kitab kuning ya, katanya Buya Syakur itu. Nah, ini contoh teman-teman, betapa jeleknya ajaran agama Islam versi orang-orang itu ya. Nah, kemudian teman-teman, selain agama Islam yang katanya didirikan di atas dasar Al-Quran dan Hadits, tapi juga agama Islam ini atau agama bermerek Islam ini yang munculnya jauh setelah Nabi Muhammad nggak ada ini, katanya juga didirikan di atas dasar ijma atau pendapat atau fatwa dari ulama-ulama. Ya, sementara kita tahu fatwa dari ulama-ulama ini tidak jarang justru bertentangan atau tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh misalkan beberapa bulan yang lalu yang heboh di Indonesia ya, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang melarang umat muslim untuk memberi salam lintas agama. Jadi kalau ada acara-acara khusus itu, baik presiden, gubernur, bupati, tentara, polri ya, aparatur negara tidak boleh memberi salam misalkan Rahayu, Sampurasun, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Aleichem, gitu tidak boleh. Harusnya cuman Assalamualaikum, begitu. Tidak boleh pakai salam lintas agama. Nah, padahal teman-teman, fatwa atau pendapat ulama yang seperti ini jelas-jelas tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Di Al-Quran jelas diberitakan, Allah yang diberitakan dalam Al-Quran adalah Robnya alam semesta, Tuannya alam semesta, yang selalu memberi rahmat segala makhluk. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 126, surat Fusilat ayat 54 tegas dikatakan, Allah maha meliputi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu diliputi oleh Allah. Surat Al-Isra juga dikatakan Allah maha meliputi segala manusia. Jadi semua manusia, suku, bangsa, ras, agama apapun itu dirahmati, diberi salam oleh Allah yang asli. Ya. Nah, sementara ajaran para MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu dengan fatwanya melarang umat untuk memberi salam lintas agama. Ini jelas berbeda dengan ajaran Al-Quran. Ya. Jadi lagi-lagi nampak jelas keburukan alias kejelekan dari agama merek Islam ini teman-teman ya. Nah, jadi sahabat-sahabat bisa dikatakan demikian, bahwa himbauan atau pernyataan jangan menjelek-jelekan agama Islam. Pernyataan itu hanya cocok dikatakan di masa lalu, yaitu di masa dahulu kala ketika wajah dari agama Islam ini belum kelihatan keasliannya seperti zaman sekarang. Ya, jadi jangan menjelek-jelekan agama Islam. Pernyataan itu hanya cocok pada keadaan masa dulu atau keadaan lampau ketika agama Islam oleh banyak orang masih dianggap atau disangka atau diasumsikan sebagai agama yang sempurna, agama yang sangat indah, agama yang sangat baik ya. Namun segala anggapan atau persangkaan orang-orang itu, yaitu anggapan atau persangkaan bahwa agama Islam adalah agama yang baik, kini sudah hancur lebur berkeping-keping. Ketika anggapan atau persangkaan atau asumsi tersebut dihadapkan kepada fakta, kepada realitas, kepada kenyataan tentang agama Islam, di mana fakta-fakta betapa carut marut, ya, betapa jeleknya agama bermerek Islam ini, baik ajaran-ajarannya, doktrin-doktrinnya maupun kelakuan-kelakuan guru-gurunya, ustadz-ustadznya ya. Itu justru banyak dipamerkan atau diungkap sendiri oleh ulama-ulamanya, ustadz-ustadznya, habib-habibnya, tuan guru-tuan gurunya ya, guru-guru agama Islam itu sendiri. Kita ingat ya fenomena habib-habib yang sudah menjajah dan menipu putra-putri Nusantara dan sudah terbongkar tahun-tahun belakangan ini ya. Ini adalah menunjukkan wajah agama Islam yang sangat
mengerikan. Representasi dari agama Islam yang sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan dan menakutkan. Nah, jadi sahabat-sahabat, jangan menjelek-jelekan agama Islam. Istilah menjelek-jelekan ini mengandung makna bahwa sesuatu itu sebetulnya kan tidak jelek. Ya, maka ada himbauan jangan menjelek-jelekan ya. Dari pernyataan ini artinya adalah bahwa sesuatu itu sebetulnya tidak jelek atau bagus ya, tetapi kemudian dituduh sebagai jelek. Nah, itu arti dari menjelek-jelekan. Sedangkan jika ada sesuatu hal yang faktanya memang sudah jelek, bahkan bisa dibilang sangat jelek, mengerikan, menakutkan, kemudian ada orang yang mengatakan hal tersebut sebagai jelek. Nah, maka perbuatan orang itu, orang yang mengatakan hal itu sebagai jelek itu tidak boleh kita anggap sebagai, oh, orang ini sedang menjelek-jelekan. Tidak boleh ya. Sebab faktanya orang itu hanya sedang menyampaikan fakta, bukan sedang menjelek-jelekan. Nah, ya. Jadi ilustrasinya, analoginya. Saya kasih analogi yang gampang-gampangan aja teman-teman ya. Kalau saya berkata bahwa kentut saya bau, itu sama sekali bukan berarti saya sedang menjelek-jelekan diri saya. Tapi saya hanya sedang menyampaikan fakta. Ya, atau saya sedang mengatakan tubuh saya pendek. Ya, itu sama sekali saya tidak sedang menghina, apalagi menjelek-jelekan tubuh saya. Tapi saya hanya sedang berbicara apa adanya. Ya, mungkin Anda yang penisnya kecil. Ketika ada orang yang melihat dan mengatakan kontolmu kecil, loh, itu bukan berarti orang itu sedang menghina atau menjelek-jelekan diri Anda. Tidak. Tapi hanya sedang menyampaikan fakta. Artinya teman-teman ya, kita harus bisa memahami mana fakta dan mana upaya menjelek-jelekan. Ya, ketika orang bicara agama Islam yang memang sudah penuh dengan kejelekan-kejelekan itu, kemudian kejelekan itu diungkapkan, disampaikan, dibahas, maka ini semua sama sekali bukan suatu bentuk menjelek-jelekan, tetapi hanya suatu bentuk menyampaikan, memberitakan fakta, realitas, kasunyatan. Oke ya teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap salam ODGJ, karena kita orang dengan gagasan-gagasan jujur yang selalu berani kulil hakko walau kana muron. Wartakan kebenaran meskipun pahit. Semangat.